Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang saya hormati, pertama-tama dan utama marilah kita selalu bersyukur atas berbagai macam kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang sudah disediakan Allah tanpa kita minta, maupun nikmat yang Allah kabulkan karena doa-doa kita. Bersyukur bukan sekedar mengucap hamdalah atas semua karunia-karunia itu. Bersyukur juga berarti memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita. Karena kalau hidup kita sama dengan yang kemarin, kita tergolong orang yang rugi. Kalau buruk, celaka, maka pilihannya tidak ada yang lain selain lebih baik dan lebih baik. Karena inilah golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bertakwa. Mudah-mudahan dengan terus menjaga, memupuk rasa syukur, menjaga keimanan dan ketakwaan, hidup kita berjalan dengan baik, dan kelak ketika Allah memanggil kita, dipanggilnya dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan Allah di surganya, surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, dalam ayat pendek, surat pendek yang sering kita baca di dalam solat wajib kita, ayat 7 dan 8 surat Al-Jadalah itu Allah berfirman, jika kita berbuat baik sebesar zarah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Tapi kalau kita berbuat buruk sebesar zarah pun, Allah akan balas perbuatan itu. Surat itu, dua ayat itu mengandung perintah, mengandung larangan, sekaligus di dalamnya sanksi, reward. Bagi yang berbuat baik ada rewardnya, bagi yang berbuat buruk ada sanksinya. Saudara-saudara jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita mengkalkulasi diri kita, menghisap-hisap diri kita. Jadi sebelum Allah menghisap, kita hisap dulu, kita hitung-hitung dari perjalanan panjang hidup kita ini, yang tersisa sekian waktu lagi. Karena setiap kita ulang tahun itu bukanlah umur kita bertambah, tetapi sejatinya jatah hidup kita berkurang. Tiup lilin boleh, meskipun ulang tahun itu tidak ada dalam tradisi Islam, tapi silahkanlah untuk mengingat, untuk mengenang, agar kita lebih bersyukur, boleh saja. Tapi yang paling penting adalah menghisap. Seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan dan seberapa banyak keburukan yang sudah kita perbuat. Mulai dari pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita. Mari kita kalkulasi. Mari kita hitung-hitung. Karena Allah mengatakan kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu ada balasannya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60 pun Allah menegaskan itu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan kata Rasulullah, kebaikan untukmu dan keburukan untukmu. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, riset-riset, penelitian-penelitian sains ilmiah sudah membuktikan bahwa berbuat baik menimbulkan reaksi baik, berbuat buruk menimbulkan reaksi buruk dari alam semesta. Bahkan para saintis, terutama para neurolog sains, ya, neurolog sains itu mereka yang bergerak di bidang saraf otak, yang menganalisis tentang saraf normal dan saraf sehat. Jadi kita ini insya Allah punya saraf normal, tapi belum tentu sehat. Yang dibutuhkan itu adalah saraf yang sehat. Saudara, dalam riset-riset itu, kalau kita berbuat buruk, alam semesta itu akan mereaksinya dengan buruk. Riset di Jepang dilakukan. Pertanyaan awal para ilmuwan Jepang adalah mengapa terjadi banjir. Hasil riset ini sudah dimuat sekitar 90-an pertengahan di majalah Tempo, dan pernah dilaporkan cukup detail dalam Discovery Channel TV, dan kebetulan saya menonton. Dirisetlah kenapa banjir. Penjelasan umum, karena di hulu sungai terjadi pengerusakan hutan. Banjir itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Tetapi ilmuwan Jepang tidak cukup dengan penjelasan itu. Lalu dilakukan riset dengan diambil 2 gelas air dari sumber yang sama, gelas yang sama, ukurannya pun sama. Yang satu gelas air itu kata orang muda, dikata-katai, diomong-omongin buruk. Yang satu dikata-katai, diomong-omongin baik. Besok hari dengan alat tertentu dilihat itu air. Ternyata yang dikata-katai buruk itu berbau dan sedikit berwarna. Yang dikata-katai baik itu jernih dan sedikit memancarkan aroma wangi. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita melakukan tindakan baik, maka reaksi baik yang akan datang. Pun sebaliknya. Jadi kalau para kiai, para ustadz mendoakan orang sakit, lalu diambil air putih, dibacakan basmalah, lengkapi dengan Al-Fatihah dan seterusnya, itu menjadi obat. Tidak perlu jauh-jauh dia, oh itu sakti. Oh enggak. Karena memang sudah dibuktikan secara empiris, sesuatu yang baik, dilakukan tindakan baik, akan berdampak baik. Lalu suatu ketika saya menyaksikan wawancara eksklusif seorang reporter TV dari Discovery Channel itu. Seorang bapak umur 60 tahun lebih kurang. Selama 6 jam lebih terperangkap di mobilnya karena terjangan air bah. 6 jam kemudian dia berhasil diselamatkan. Lalu dia dalam keadaan pingsan tentu saja. Dokter ahli di rumah sakit mengatakan hanya ada 2 kemungkinan kepada yang bersangkutan ini. Hidup tapi cacat atau meninggal. Tetapi dia hidup sehat. Diwawancara di televisi itu. Lalu sang reporter bertanya, Anda terperangkap sekian jam dan Anda masih bisa survive hidup, apa yang mau Anda katakan? Apa yang dia bilang? Barangkali inilah hadiah Tuhan kepada saya yang sepanjang hidup saya selalu berbuat baik kepada orang lain. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil, sekaligus meyakinkan kita kebenaran Al-Quran, kebenaran ajaran-ajaran Allah dan Nabi Rasulullah SAW tentang kehidupan ini. Yang diperlukan oleh kita adalah refleksi. Tidak cukup sekedar membaca Al-Quran, menghafal banyak hadis,
tetapi harus melakukan refleksi, membaca buku, temuan-temuan ilmiah, agar keyakinan kita semakin solid terhadap agama Allah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini membekali kita menjalani sisa-sisa hidup kita menjadi lebih baik dan selalu lebih baik. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati tadzkiril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.